Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita melanjutkan pembahasan soal J yang nomor 101 sampai 120. Nanti kalau waktu masih ada, kita akan membahas tentang soal keberuntungan. Itu soal yang sekiranya kemarin tidak ada jawabannya, tapi di situ akan ada berapa yang dibantu untuk menjawabnya, atau mungkin kita bisa mencari jawabannya secara bersama-sama. Itu teman-teman, untuk mengawali kegiatan, mari kita awali dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri. Oh, Rabbi zidni ilma. Oke teman-teman, kita mulai nomor 101. Ini saya bacakan dulu, nanti setelah ini mungkin bisa bergantian seperti biasa membacakan soal-soalnya dan kita bahas bersama mencari kunci-kunci dari atau petunjuknya dari soal-soal tersebut dan jawaban yang kita pilih nanti. Oke, nomor 101. Pada saat tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan. Kemerdekaan. B. Tegakkan hukum menuju Indonesia Raya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia terutama budaya korupsi lebih banyak disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. D. Peran orang tua dalam menaati hukum dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan dan harus dimulai dari keluarga. E. Warga taat dalam hukum masyarakat damai dengan alasan agar warga selalu taat hukum sehingga kedamaian masyarakat tetap terjaga. Oke. Semoga teman-teman kiranya bisa membantu menemukan clue-nya. Di sini kita diminta untuk jadi narasumber ya. Oke. Kita diminta untuk menjadi narasumber. Di sebuah forum tirakatan warga, jika diberi memiliki tema yang diuraikan acara tersebut adalah ini tirakatannya kemerdekaan ya. Tirakatan Hari Kemerdekaan RI. Kita sebagai narasumber, maka yang akan kita pilih apa? Menengok sejarah perjuangan pahlawan bangsa dengan alasan memberikan pencerahan agar menghargai. Terus B. Tegakkan hukum Indonesia Raya. Ini menegakkan hukum karena lemahnya penegakan hukum. Terus yang ini C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan karena apa ini? Agar warga memiliki kesadaran menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. Karena kuncinya ini nih, mengisi kemerdekaan ini. Terus peran orang tua dalam menaati hukum dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan harus dimulai dari keluarga.
Warga taat hukum dalam masyarakat damai dengan alasan agar warga selalu taat hukum sehingga kedamaian masyarakat tetap terjaga. Kira-kira yang mana ini? Saya nemunya kalau pilihannya tetap di C itu mengisi kemerdekaan. Kalau di sini juga ada sih mengisi kemerdekaan di D. Kalau ini menengok sejarah untuk memberikan pencerahan kepada warga menghargai para pahlawan. Itu kalau cuma menghargai tapi tidak mengisi kemerdekaan juga sama aja. Menegakkan hukum. Menegakkan hukum bukan tugas kita ya. Ini tugas penegak hukum ya. Polisi, jaksa, hakim. Ini kesadaran hukum. Peran orang tua dalam menaati hukum. Monggo teman-teman ada yang bisa memberikan masukan? Pak Dadang mungkin? Iya. Oke. Ya tidak hanya semua. Oke, ini ya peran yang terlalu fokus ke orang tua tok ini Pak ya. Kalau yang D, warga taat dalam hukum masyarakat damai. Ini cuman jargon Pak ya. Belum tentu ya. Oke. Bisa jadi masalahnya bukan masalah hukum Pak ya. Masalah jemuran aja bisa geger ini. Oke, berarti bisa ini Pak ya, ke C ini ya. Karena sama-sama mengisi kemerdekaan tapi lebih pasnya di C ya. Bisa bisa menjadi umum ya. Oke, kita lanjut. Atau ada lain yang mau memberikan masukan? Pak Teguh yang baru masuk. Silahkan nanti kalau mau menyampaikan sesuatu. Kita lanjut nomor 102. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penampilan agar penampilan kepada teman sejawat yang ini agar penilaian ya mungkin ya. Penilaian nih mungkin ini. Pada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah satu, maaf A, setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman, misalnya aspek kejujuran. Dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking semua aspek kejujuran dan ranking pertama sampai terakhir untuk setiap teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria. Kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Oke, kita lihat ini objektif ya. Ini kuncinya di kata objektif. Berarti kita tidak bergantung pada diri kita, tapi tergantung pada objeknya. Oke, setiap aspek dinilai dulu untuk teman, misalnya aspek dan bla bla bla. Dan
untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. Oke, ini berarti menilainya misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek. Oh, ini berarti nyicil ini ya nilainya ya, tidak langsung menyeluruh langsung. Jadi satu satu apa? Semua teman guru dinilai kejujurannya dulu selesai, baru nanti dinilai lagi kedisiplinannya semuanya. Jadi ini modelnya nyicil, jadi tidak sesuai ini ya. Ini kan sekaligus. Terus B, meranking semua aspek kejujuran dan ranking pertama dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan dan seterusnya. Ini berarti juga nyicil juga ini. Terus C, menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria. Berarti ini satu orang dinilai langsung dari 5 aspek secara langsung sekaligus. Ini kuncinya satu persatu. Oke. D, mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E, perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Kalau yang ini jangan ya, ini berarti subjektif ini. Karena kita melihatnya ke senioritasnya. Ini enggak pas kalau seperti ini. Oke, kalau ini mendiskusikan ke teman lain. Ini kalau mendiskusikan ke teman lain jadinya bagaimana ini? Kalau mendiskusikan ke teman lain nanti jadinya tidak objektif ya. Bisa jadi cuman persepsi orang lain yang kita gunakan. Jadi kita tidak melihat yang asli fakta nyatanya. Kalau di sini kan di bawah ada note-nya, ini penilaian objektif berdasarkan fakta tanpa melibatkan pendapat pribadi. Jadi ini sudah gugur yang D. Oke, jadi kalau yang penilaian secara overall dan langsung tanpa nyicil itu cuma di C. Dan juga keobjektivitasnya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Oke, untuk yang 102 itu jawabannya di C. Kata kuncinya di objektivitas. Ini sudah ada penerangannya di bawah. Kita lanjut 103. Kita lanjut ke 103. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang sulit untuk berapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang dapat dipahami saja. C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki kebenaran untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleran. E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Oke, kita bisa bedah satu persatu. Introspeksi pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah ya. Ini introspeksi pendapat teman sesama guru. Kalau saya orang yang sulit mengapresiasi perbedaan, ini tidak bagus ya. Orang yang sulit mengapresiasi perbedaan ini sikap yang kurang baik. Terus kita ke B, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun
hanya untuk hal-hal yang dapat dipahami. Berarti ini selektif orangnya. Terus C, orang yang tidak menyembunyikan pilihan dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada ini, berarti juga kurang bisa, apa ini namanya, profesionalitas, objektivitasnya kurang ya. Ini lebih banyak emosional ini. Terus yang D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki kebenaran untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleran. Orang yang dapat, oke, untuk oke ini kayaknya ada, mungkin ada yang bisa bantu yang di D ini. Saya kok nggak nangkap kalimatnya. Oh gitu ya Pak ya. Oke, kalimat mengecoh Pak ya. Suka mengecoh juga ini ya. Terus yang E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Ini sebenarnya kalau menurut saya juga mengupayakan kompromi dengan orang lain itu saya juga nggak terlalu suka ini Pak. Karena berarti kan kita nggak punya apa, kalau orang Jawa nggak tetek gitu Pak ya. Kalau kompromi itu kan, kalau bahasa kompromi itu berarti musyawarah yang hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi tidak mencari solusi kalau menurut saya. Tapi jawaban yang memang yang paling mendekati yang di E ya. Gimana? Ada yang bisa memberi masukan? Bu Zul? Gimana Bu Zul? Mm-mm. Yang paling pas E ya Bu ya? Atau gimana Bu? Oke. Saya lanjut ya kalau yang itu ya. Nomor 104. Oke, 104 nanti mohon bantuannya. Persiapan 106 sampai 10 bisa gantian. Saya akan baca sampai 105. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue. Untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan sebagian bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak membolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. D. Memberikan penjelasan kepada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan kepada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Ini bagaimana? Ini R harus bantu mencari nafkah. Seringkali tidak masuk sekolah. Ini coba. Ini apa ini? Arti penting aturan dan mendiskusikan bersama. Oke, kalau yang A, memberikan sebagian
bantuan secara sukarela setiap bulannya. Ini terlalu nganu ya, memanjakan enggak itu kalau masuknya? Ada masukan enggak? Gimana? Memanjakan Pak ya? Oke kalau oke, kalau yang B memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan. Ini juga nggak bagus Pak ya, karena dia kan punya hak dan kewajiban untuk sekolah ya. Oke, kayaknya kurang bagus kalau pakai yang B. Terus kita ke C. C tetap tidak membolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru untuk membantu keuangannya. Nah ini kalau gurunya PNS semua, terus dapat sertifikasi semua mungkin bisa Pak ya, Bapak Ibu. Kalau gurunya guru di swasta, masih katanya ada yang masih honor 300 500, itu juga tidak mungkin kan ya. Apalagi kalau kehidupan anak-anak kan tanggung jawab orang tua. Kalau yang D memberikan penjelasan kepada R arti penting dan aturan sekolah. Terus kita lanjut yang E. Nah ini E bisa memberikan solusi benar. Pilihan kita E atau ada yang mau usul berikan masukan. Halo. Oke. Maaf ini saya pindah tempat karena di luar berisik banget. Oke, kita setuju di E ya. Kita lanjut ke 105. Di daerah topografi curam seperti di lereng pegunungan rawan terjadi longsor batuan. Hal ini dikarenakan A. Batu mengalami pelepukan, B. Penambangan batu liar, C. Curah hujan yang tinggi, D. Tanah yang bergerak, E. Tanah tidak kuat menahan batu. Ini ke IPA ya. Ini longsor batuan. Ada yang bisa memberikan masukannya? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita ikan di situ dulu ya, di curah hujan yang tinggi. Kalau batu mengalami pelapukan itu biasanya ada di mana ini, di gua-gua ya sama di pantai ya. Topografi curam biasanya memang daerah hujan yang tinggi nih. Oke. Untuk yang 105 kita fix saat curah hujan yang tinggi. Oke, ada yang bisa bantu membacakan yang 106 sampai 110 supaya lebih bervariasi. Monggo.
Dari Bapak Ibu ada yang oke? Pak Dadang mau membacakan? Oke. Fix. Oh, iya, enggak bisa dibantahkan, Pak. Ya pasti. Belum pindah, Pak. Tembakau ya. Ya tidak mesti, Pak. Kan bisa deskripsi. Oke. Jadi pikir, Pak ya. Kita lanjut ke 108. Mhm. Nggak paham nih, Pak ya. Ada yang bisa menjelas apa yang apa? Ada yang punya clue atau mungkin bisa menemukan penjelasan ruang waktu? Ada yang tahu prinsip ruang dan waktu? Monggo.
28, Pak. Masih pakai jong Java, jongan itu, Pak ya. Belum ada Sumpah Pemuda itu ya. Dibacakan teks. Hmm. Kalau kemerdekaannya, apa tadi Pujul? Saya ketikkan Pujul. Apa tadi konsep ruang dan waktu itu? Bentar, Bu, saya konsep ruang berkaitan dengan geografis ya. Kalau konsep waktu berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Oke, ini penjelasannya ya. Ini saya hitamkan biar tidak pusing. Oke, ini penjelasannya konsep ruang berkaitan dengan geografis. Geografis itu berarti apa ini? Letak ya? Tempat. Oke, konsep waktu berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Oke, oke bisa kita lanjut ya 109. Ini jawabannya, maaf tadi jawabannya apa nih? Ya, belum selesai tadi bahasnya. Unjuk rasa agar RUU pornografi dan pornografi segera disahkan. Ini unjuk rasanya kan masih masih sementara ya. Bisa jadi bisa unjuk rasa lagi, bisa enggak kan? Unjuk kok tangan. Ini kalau unjuk rasa gimana, Pak? Momental ya. Mm-mm. Hanya itu saja unjuk rasanya berubah-ubah ya, Pak ya. Mm. Menyesuaikan zamannya ya. Kalau yang ini tadi, kalau apa, konflik antar etnis ras cukup mengandung perhatian masyarakat dunia ini pasti sepanjang masa ya Pak ya. Hmm. Terus lagi ini Kak, tadi yang mungkin seperti yang contohnya Bu Jul tadi kan yang difokuskan adalah kemerdekaan. Nah, kalau cuman di kemerdekaan saja itu masuk konsep ruang dan waktu. Tapi kalau ada ini ya pembacaan nih, nah ini hanya waktunya yang hanya satu.
Hmm, oke. Kita lanjut ya, 109. Monggo. Kita coba lihat urutannya, Pak. Kita lihat urutannya ya. Urutannya nih. Yang jadi apa kalimat penghulunya yang mana dulu ini? Ini akun penyusup. Ini berarti masih belum. Akun media sosial. Ini punya konsep. Ini kan berarti kalau akun penyusup itu me- tak jarang memberikan kegaduhan. Oh iya ini ya. Ini ini ada kata pulanya. Ini berarti ini di depannya harus ada kalimat yang menghubungkan ini, Pak. Ya kan tak jarang pulang berarti ada depannya yang mengawali ini. Oke, kalau di sini kan ada satu, dua, tiga, empat sudah ada sebenarnya. Ini berarti akan aku jelaskan ini, terus penjelasannya ini, selanjut ini adalah sambungan dari yang keempat. Jadi benar Pak ya? Dua, satu, empat, tiga. Oke, kita lanjut. Monggo. Ini sudah di, ya kalau ini sudah ada clue-nya di situ ya. Tapi kita harus, kalau kalau ini clue-nya di depan dulu Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nanti berarti setelah itu 10 ya. Nah, tiga, lima, tujuh, sembilan. Berarti selisih dua, dua satu. Berarti benar ini. Kalau pakai rumus apa itu? Nggak ketemu rumusnya nanti, Pak. Ini Pak Agung belum belum gabung ya, Bu Yul? Sudah. Mana Pak Agung nggak lihat? Oh, ini dia Pak Agung. Kok diem aja tadi. Ini gimana Pak? Ada rumusnya Pak? Mm-mm. Iya. Kalau ini, kalau ini tidak ada clue-nya mungkin pusing tujuh keliling nih Pak. Hmm. Oh gitu ya. Oke. Ini Pak ya, clue-nya paling utama ini Pak ya.
Oke. Ini bilangan kan KN tapi super ini. Mm-mm. Marginnya, Pak. Heeh. Oh iya. Mm-mm. Ya, itu pas 12 semua, Pak ya. Hmm. Kalau ini yang ke dari 511 ke 613 itu 112 semua loh, Pak. 102. 102, 102. 102 ya. 102, 102, 102. Iya, bener. Ini setelah iya. Oke. Ini kalau ini wah tambah jadi 100 berapa ini? 103. 102 masih 102. Nanti setelah 1000 tuh yang heeh. Oke. Ini tipuannya mantap ini. Heeh. Oke, Pak. Oke, bisa kita lanjut ya. 111. Ada yang mau membantu atau Pak Dadang lagi? Bu Mariana? Kayaknya sudah kangen baca lagi ini. Oke, ini demonstrasi. Gimana ini? Inquiry penemuan. Kan tidak ada penemuan di sini sebenarnya kalau dipakai bisa jadi ya jadi penemuan ya. Ada yang bisa memberikan masukan? Ya, monggo. Bangun. Oke. Loh, suaranya bagus tapi. Oh, gambar. Oh, itu ya. Oh, yang keluar ya. Oke. Jaringan. Mungkin Bu Anggun bisa logout dulu nanti login lagi. Siapa tahu karena jaringan saja, Bu. Biar refresh. Oke, ada yang bisa memberi masukan? Clue-nya di mana ini? Alat dan bahan sederhana sudah disiapkan. Ini ya, alat dan bahannya sudah disiapkan. Berarti ini butuh keterampilan ya. Tidak hanya pengetahuan ini. Ada yang bisa nambahi?
Kayaknya jelas ya. Nah, gimana Pak Nur? Mm. Mau prak? Iya. Dibawa kemana Pak? Iya, praktek ya. Oke. Hmm. Sebenarnya sudah jelas Pak ini ya, alat dan bahan ya. Oke, kita lanjut 112, Bu Mariana. 2 kata menghasilkan kata baru tapi masih terkait dengan kata dasarnya. Jadi tidak berbeda jauh dari artinya, dari arti kata dasarnya ya. Ini cuci mata. Ini kan bukan mencuci matanya ya kan, tidak ada kaitannya dengan mata ini kan. Berarti ini sudah tidak masuk ya. Simpan, pinjam, masih ada keterkaitan ya. Karena ada keterkaitan dengan menyimpan ya. Jago merah. Ini artinya sudah melenceng Pak ya. Sudah beda artinya. Terus kambing hitam. Benar Pak. Kambing hitam ada keterkaitan Pak. Tidak ada keterkaitan sama kambing loh ini Pak. Iya. Kambing hitam berarti kan orang yang dikorbankan Pak. Tapi tidak meninggalkan kata bahasa dasarnya. Ini masih memiliki hubungan dengan kata dasarnya. Kayak ini kan simpan pinjam menimbulkan arti baru toh Pak. Tapi simpannya masih punya makna gitu. Ini jual beli ini kan juga masih ada hubungannya dengan kegiatan menjual. Walaupun menimbulkan makna baru juga. Kamar kerja ini masih ada keterkaitan gitu. Ya. Ringan tangan maknanya tidak ada ya. Oh gitu ya. Hidung belang juga enggak. Ini enggak ya. Di mata. Ruang kaca Pak bisa ya. Jago merah enggak. Kursi marah enggak ya. Kursi panas ya. Masih bisa Pak ya. Iya. Ini mata kaki itu masih ada ada iya masih ada urusan di kaki Pak ya. Jual beli simpan pinjam mata kaki. Ya ini ya yang masih relevan ini. Iya. Kalau mata hati kan enggak jelas Pak. Kambing hitam enggak. Oke ini ya. Nanti kita pilih di E ya. Mm. Semoga aja kuncinya benar Pak. Iya.
Mm-mm. Pokoknya yang jadi korban atas kegiatan apa? Korban atas kejahatan yang tidak dilakukan ya. Apa? Dua kata, arti baru. Oh gitu ya. Itu kan bukan kata majemuk, Pak, ungkapan itu. Kutu buku kan itu. Ini kambing hitam. Iya. Oke. Hmm, cuci mata sama ungkapan semua. Matanya dikasih masukkan ke mesin cuci gitu Pak ya. Iya. Mata keranjang gitu Pak ya. Kalau hal itu membekas itu Pak. Itu berarti pembelajaran yang sangat berarti itu Pak. Bermakna Pak ya. Iya. Monggo Pak, monggo Bu Mariana bisa dilanjut. Belum nih Pak, kalau saya Pak. Lupa saya ini. Oh, deskripsi sama yang anu Pak. Tapi ini beda nih, Pak. Nah, mungkin indikatornya sama tapi soalnya beda nih Pak. Salah satu wali kelas. Kalau sekarang kan semua ya tiga, empat aspek ya tiga aspek ya. Afektif, kognitif, motorik ya. Afektifnya dibagi dua, sosial sama apa? Kerohanian ya, spiritual ya. Kalau A ini sudah salah ya, tidak holistik. Pribadian dan nilai rapot ini sudah masuk. Ini untuk menentukan apa ya? Oh, menentukan peringkat ya. Kalau ini keterlibatan di organisasi, enggak juga ya. Kalau ini juga akademik non akademik, berarti kan ini lomba juga ini kalau non akademik ya. Berarti yang ini Pak ya, sikap ya, afektifnya ya. Oke, ini sudah. Ya sudah, tapi kayaknya soalnya yang berbeda ini Pak. Apa ini afektif dan kognitif. Kalau ini kan yang C ini kan kurikuler sama kokuler, apa ekstrakurikuler ya. Kokuler ya Pak. Kalau non prestasi maksudnya kokuler ya.
Kalau yang ini juga yang E itu eh, apa intrakulikuler sama kokuler ini. Kalau ini kan kokuler ekstra sama ini ekstra ya kalau jadi pengurus OSIS itu ekstra ini. Oke, kita lanjut ke 14 ya. Wah, ini penjelasannya banyak banget ini. Saya tata dulu sebentar. Oke. Maka Bu Mariana, kalau mau lanjut baca. Oke. Manifest social problem merupakan masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara tindakan dan nilai serta norma sosial di mana dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Masalah sosial ada bentuk problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan adanya ketidakseimbangan interaksi sosial antar satu dengan lainnya. Penangkapannya gimana ini soal penjelasannya itu? Manifest sosial. Mm-mm. Ya, langsung ini ya Pak ya, langsung dirasakan oleh masyarakat nih. Ini masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara tindakan dan nilai. Berarti pelanggaran ya, pelanggaran norma sosial ya. Oh, konflik antar desa. Masuknya tindakan langsung ya Pak ya. Manifest itu tindakan langsung ya. Itu bisa jadi tidak disengaja Pak ya. Tiba-tiba Pak Agung dapat warisan 2 M yang sebelahnya bangkrut kan nggak tahu Pak ya. Nggak jadi Pak. Kayak di satu desa itu tanyanya langsung jadi miliarder semua Pak ya. Nah, ya. Tapi ya desa lainnya jadi senjang Pak. Nggak dapat apa-apa. Iya. Karena masalahnya yang punya tanah itu orang desa lain. Yang di desa itu tidak punya tanah ya. Oke ini ya, konflik antar desa ya. Karena ini jadi kan ada pelanggaran sosial. Jadi yang tidak langsung ada dampaknya langsung ke masyarakat ya. Kalau kesenjangan sosial belum tentu langsung berdampak langsung ke masyarakat. Oke, kita lanjut nomor 15. Maaf Pak, ini coba dilihat di sini Pak. Saya mau ini kecil penjelasan di samping di bawahnya ini. Jenis masalah sosial di sini ada yang namanya kesenjangan sosial juga kan gitu. Oh, bukan manifestnya ya. Oke. Oke, kita sepakati ya. Oke, nomor 15 monggo.
Ya, percepatan ini sudah pernah dibahas nih berkali-kali nih. Ya, mm-mm. Salah konsep biasanya Pak ya, unggulan. Oke, bisa kita lanjut. Oh, 16. Oh, ini apa nih? Okulasi ya. Menempel itu apa namanya? Istilahnya apa Pak? Menempelkan jaringan, melakukan kultur jaringan batang durian memiliki buah tebal dan rasanya pahit. Ada yang bisa memberikan masukan atau dapat clue-nya? Oh, kecuali ya. Menumbuhkan sel. Oh, berarti ini cuma menempel saja ya. Kalau yang E, Pak ya. Mm-mm. Jadi vegetatif itu apa saja? Okulasi, stek itu maksudnya apa? Beda dengan okulasi, Pak. Beda ya. Saya tidak begitu paham masalah ini. Vegetatif apa? Okulasi sama stek itu. Kalau okulasi itu nempel ke yang apa? Mata tunasnya. Kalau yang stek itu batangnya, Bu ya. Oh, gitu ada dua ya, stek batang, stek bawah. Hmm, Oke. Oke, sepakat ini yang E. Ya, kita lanjut ya. Ini seharusnya agak mudah ini. Monggo. Seharusnya mudah banget ini.
Waktunya dari pukul 10 sampai 11.30. 1,5 jam ya. Kecepatannya 60 kilometer. Ini sudah dihitung ya. Jarak jurus JKW ya. Jarak, kecepatan kali waktu. Sudah ketemu ya? Gampang ya? Ini kalau sudah berhenti-berhenti. Gimana Pak? Iya. Ya, semoga nggak berhenti itu loh Pak. Iya, yang ada waktu berhentinya itu loh. Yang kemarin aja yang ke utara, ke timur, ke selatan aja sudah pusing loh Pak. Iya kan? Iya kan? Kita harus nyari apa ternyata harus pakai apa ngukur jarak kecepatan pakai Pythagoras ternyata. Yang soal kemarin itu kan. Ya, kan ada akhirnya dari rumus JKW jadi rumus Pythagoras, Pak. Oke, monggo. Ya, jangan cukup segitiga itu. Simpangan ya. Yang ini saya kan tidak ikut kayak Pak. Yang mana? Oh, pas Bu Ervina saya nggak ikut, Pak. Hmm, berarti saya lupa ini, Pak. Kayak pada Simba. Hmm. Oh ya, yang itu. Hmm. Itu berarti deviasinya, hmm, berarti keberagamannya lebih apa? Keberagamannya, keseragamannya lebih tinggi yang satu kampung punya satu-satu, Pak ya. Hmm. Seragam ya. Kalau ini yang satu orang punya 10 kerbau itu keberagamannya semakin tinggi. Hmm. Oke. Oh iya, saya ingat Pak. Ini baru ingat ya, Pak. Terlalu banyak yang harus diingat, jadi mungkin tertumpuk ke memori lain, Pak. Ah, oke, kita lanjut ya ke 119 ya. Sudah ketemu jawabannya belum tadi? Oh, iya.
Oke, ini simpangan bakunya kan yang lebih rendah ke fisika ya. Kemampuan fisika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan statistika. Ini sudah tepat ini. Kemampuan fisika. Kalau ini sama tidak mungkin ya. Kemampuan fisika di kelas Andi lebih beragam. Ini kebalik. Kemampuan statistika di kelas Andi lebih seragam. Oh, statistik kebalik Pak ya. Fisika dan statistik di kelas Andi tidak dapat dibandingkan variannya. Kan sudah ada variannya. Variannya sudah berbeda Pak ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah pasti C ya. Sudah ada clue-nya situ sebab. Oh iya. Itu tinggal angon Pak. Oke, kita lanjut 19. Nanti kalau ada waktu kita soal yang aneh-aneh nanti. Semoga dilanjut. Semakin baru semakin peduli. Bener nggak ini titik masih banyak sering kita yang intinya sebuah kurangan. Wah gini ya. Kok tak tambahin kenapa? Nah, malah jadi bener nanti. Mas, ini serba ini. Maaf. Oke, memerlukan ini ya seperti ini ya. Nggak perlu pakai titik dua tuh Pak. Kecuali kita mau pakai list di bawahnya ada satu dua tiga empat itu mungkin baru pakai titik dua setahu saya. Yang D menimpa makanan titik koma ini Pak ya titik koma ya. Wah, ini yang tidak terlihat ini kecil-kecil banget pada abad ke titik koma. Salah ngetik ini mungkin yang kelihatannya sudah ya ini sudah ada penjelasan di bawahnya ke strip angka Pak ya. Ini bawahnya ada penjelasannya ini. Oke, sudah jelas ya berarti ini ya. Tadi ini yang di D titik komanya ya. DE titik koma semua ini. Terus di belakangnya tidak ada titiknya ini. Nah, ini gampang semua nih. Sudah jelasin Pak. Yang E belakangnya nggak ada titik, D belakangnya nggak ada titik, C belakangnya nggak ada titik.
Ini seharusnya nggak pakai ke, Pak. Kan sudah angka Romawi. Angka Romawi itu sudah pakai secara langsung pakai ke itu. Kalau ini kan bacanya kan abad ke-11 tuh, Pak, bukan abad XX1 tuh, Pak. Walaupun tidak ada kannya seperti ini, pada abad ke-11 ini harus semakin peduli kan. Walaupun tidak ada kannya sudah dibaca ke ini. Oke ya, sudah jelas ya yang kalau ini kalau dilihat ini kalau sampai di belakang kalimat tidak ada titiknya semua, saya langsung milih A ini. Oke, yang terakhir Bu Mariana untuk yang soal Y ini. Mengamati, mengolah, dan menyajikan tes laporan. Laporan ya, laporan baku. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkait dengan kompetensi dasar tersebut. Oke, kalau di ngomong bahasa Indonesia berarti kan tidak perlu bahas, tidak mungkin ngajar tentang ekosistem, alam dan sebagainya. Untuk titik beratnya itu kan cuman apa materi penunjang ya. Jadi kalau ini kelihatan kalau A makanan dan rantai makanan tidak perlu kan, itu cuma penunjang saja. Kalau C kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem juga penunjang. D pengaruh kesehatan baku itu kan kesehatan berarti kan juga hanya penunjang, itu kan ada urusannya dengan mata pelajaran lain ya. Terus makanan dan rantai makanan itu IPA semua. Yang A, C sama E itu IPA semua. Kalau D itu maksudnya apa itu pengaruh kesehatan itu? Oh, PJOK ya. Kalau D itu PJOK itu. Oke, ada masukan? IPA, IPA, dan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia sama PJOK. Oke, jelas ya ini ya. Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi perihal ini? Kalau tidak saya langsung loncat ke soal yang aneh. Yang kemarin sulit dicari jawabannya kayaknya ada beberapa ini kemarin dapat kiriman dari Budila. Pak ini soalnya ini kayaknya jangan aneh ya. Kalau oke ini saya ya ya nanti saya kirimkan di grup lagi Bu. Ternyata link yang saya kirim kemarin salah kemarin. Oke ini saya tutup ya. Saya ganti ke materi lainnya. Hmm, mana ini mas keberuntungannya ada 48.
Oke, nah ini teman-teman, kemarin sempat saya sampaikan pas sakit di luar forum yang direkam kemarin setelah selesai kegiatan, saya pernah sempat ini ada soal ini, penjualan Budi 5/7. Ini nggak ada jawabannya kemarin kalau cari. 5/7 dari Ali. Total penjualan Ali dan Budi 276.000. Berapa penjualan Ali? Ini soalnya ada di tipe X kemarin ini. Di sini kalau kita cari 5/7 itu berarti kan 5/7 ya. Terus kalau perbandingannya kita jumlahkan, karena ini kan di sini total penjualan. Berarti kan di total ya antara punya Ali dan Budi. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, sini dihitung punyanya Budi 5/12, 276, 150, 115. Nah, di sini ternyata ada variabel yang diubah. Bukan 7, variabelnya diubah jadi 8. Baru ketemu jawabannya di B, 161.000. Itu Pak Agung, yang sempat saya sampaikan kemarin. Berarti ngarang, 8-nya tuh ngarang Pak. Baru ketemu jumlahnya segitu Pak. Ya, kalau kita pakai 7 kemarin kan tidak ada jawabannya tuh Pak. Ya, ternyata harus pakai 8 baru ketemu ada angkanya 161 itu. Nah iya, ini berarti 8. Hasilnya lain lagi nih, bukan 161 lagi nanti isinya. Ini variabelnya yang sedikit membingungkan kemarin. Mungkin yang buat soal juga lagi lelah, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ibu guru telah berulang kali mengatakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di kelas, tapi siswa tidak mendengarkan. Lalu ada Doni, ini sudah kemana nih? Yang duduk di belakang mengambil sapu terus membersihkannya. Sikap Doni adalah sudah clear ya kemarin ini ya yang tanggung jawab ya. Kemarin pilihannya ada yang kelimanya itu disiplin. Ya, ini baru kemarin ini. Masih fresh ini. Ini juga yang bawahnya juga sama, masih ada. Perhatikan contoh kasus berbagai penerapan norma, moral, hukum yang berkaitan di bawah ini. Ini kalau saya pilihannya ke B sebenarnya. Ini moral, hukum, dan lain-lain berkaitan bawah ini. Taatilah peraturan. Oh, ini moral ya yang tanyakan ya. Flow-nya ini di moral ini, bukan hukum. Kalau yang di B ini hukum. Kalau taati peraturan ini apa ini? Ketaatan sikap huruf P dicoret pada ini simbol ya. Apa nih Pak? Huruf P dicoret pada rambu lalu lintas itu maksudnya apa ini? Hukum ya? Simbol hukum ya. Karena kalau melanggar kan langsung ditilang Pak. Kalau ini melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Ini berbahasanya juga moral ya. Oke. Ini sebenarnya kemarin sempat keluar tapi ini pilihannya nih. ABC-nya AB yang ini nomor B ini masuk ke dalam pilihannya bukan soalnya.
Jadi yang kemarin kayaknya ke norma hukum ya kemarin kalau nggak salah itu. Jawabannya di sini ini norma hukum. Jadi kemarin nanti kita ketemunya hampir mirip tapi mungkin yang di soal jadi apa? Yang dijawaban bisa jadi soal, yang soal bisa jadi jawaban. Mungkin kita persiapan seperti itu. Jadi kemarin ada yang tanya apa harus dihafalkan Pak semuanya itu. Ya kalau mau hafal ya monggo. Tapi kalau nanti sampai terjebak kita nggak tanggung jawab kan gitu. Karena ternyata banyak yang diputar-putar sama pembuat soalnya. Kita lanjut nomor 4. Anda mengambil cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugaskan Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluan keluarga. B. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan. C. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ini D ya. D. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. E. Menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah merencanakan cuti. Kalau A kayaknya bukan ya. Tidak bisa diblok ya ini. Oh ini formatnya ini. Berarti jawabannya menunda mengajukan. Oh ini tidak bisa di kesulitan untuk di format ini Pak. Bentar. Clear formatting. Oke. A B C. Menunda ini Pak ya. Kita lanjut. Iya. Kita ini berpikirnya guru profesional Pak. Soal pelaksana nanti kata Pak Agung apa sih Pak kemarin Pak? Eh, personal Pak ya. Ya. Oke, kelima. Pak Ujang, guru kelas 5 SD, akan melakukan penilaian tentang kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan. Aspek yang perlu dinikmati Pak Ujang terkait kemampuan secara apa ini? Kemampuan secara dalam menjelaskan iklan adalah cara apa nih? Aspek yang perlu dinilai Pak Ujang terkait kemampuan secara apa nih? Seharusnya ada tambahannya di sini nih. Ini apa ini? Ya, nggak jelas nih kalau ini kalimat ini. Dalam menjelaskan iklan adalah A. Ketepatan siswa dalam mengidentifikasi jenis iklan. Ketepatan siswa dalam menjelaskan isi iklan. Oh ini beda lagi nih, turun ini. Oke. Formattingnya dihapus gini. Apa ini?
Ini secara tertulis ya. Ketentuan siswa dalam klasifikasi iklan. Menjelaskan iklan adalah menilai kemampuan siswa menjelaskan iklan. Menjelaskan iklan ya, bukan membuat iklan ya. Kalau ini kan dalam menulis iklan. Berarti kan ini kan membuat iklan ya. Terus menyampaikan iklan. Bukan ya. Penggunaan kalimat dan ungkapan ketepatan menulis iklan. Ini menulis iklan lagi. Ketepatan siswa dalam menjelaskan isi iklan. Ketepatan siswa dalam mengidentifikasi jenis iklan. Saya antara A atau B nih. Penilaian tentang kemampuan siswa menjelaskan iklan. Menjelaskan iklan. Bisa dua-duanya ya. Kalau ini kalau pengen ambil katanya menjelaskan tuh ketemunya di B. Kalau yang A itu mengidentifikasi jenisnya tok. Ini iklan apa gitu tok. Gimana? Ada yang punya pendapat? Bu Suryani mungkin punya pendapat Bu Suryani? Pak Dadang? Pak Jemi? Pak Jemi apa Bu Jemi nih? Pak Jemi. Ada pendapat Pak? Oh, belum buka. Ini tentang melakukan penilaian tentang kemampuan siswa menjelaskan. Ini kan kalau menurut pandangan saya itu antara A sama B. Cuman kan kalau merunut dari kata menjelaskan berarti kemungkinan kita bisa ambil langsung B nih. Ketepatan siswa dalam menjelaskan isi iklan. Kalau yang A mengidentifikasi jenis iklannya tok. Eh, Identifikasi Pak, bukan menjelaskan iklannya. Nah, menjelaskan iklan nih. Oke, kita pilih D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Globalisasi merupakan proses mondial, mendunia, yang di dalamnya batas-batas negara menjadi hilang dan setiap di semua belahan maaf, di semua belahan dunia dapat berhubungan dan berkomunikasi sehingga setiap warga dunia memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara global. Warga negara global ini ya. Oke, kita perhatikan pernyataan berikut ini. Kita lihat permasalahannya dulu ya Bapak Ibu. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global ini. Tanggung jawab warga negara global ini kuncinya ini. Ini kayaknya ada di apa kemarin abad 21 ya. Guru abad 21 ya. Materinya ini. Kita lihat pemimpin di dunia yang tanggung jawab warga negara, tanggung jawab kita sebagai warga negara global. Pemimpin politik yang otoriter kayaknya tidak masuk ini. Misalnya tidak masuk ini.
Terus polusi udara, ini tanggung jawab kita soal polusi udara ini. Ya. Terus pesatnya informasi dan telekomunikasi, tanggung jawab kita enggak ini? Nah ini dulu ya, kita ambil dulu ini polusi udara, kita merahkan dulu sebagai clue-nya. Penipisan sumber daya alam juga tanggung jawab kita semua ya. Terus munculnya aliran keras yang berlatar belakang agama. Ini belum tahu nih saya ini. Terus yang G, ledakan populasi penduduk, ini juga tanggung jawab kita ini. Mengatasi apa? Beranak pinaknya dikurangi ya ini. Terus ini, yang ini pilihannya ada 5 ini. Kita harus menyeleksi, berarti sudah 3, kita harus ambil 2 lagi. Antara ini C, E sama F. Pesatnya informasi dan telekomunikasi. Kalau menurut saya ini C masuk ini. Tapi tidak tahu kalau teman-teman. Hmm. Kalau ini coba Pak, biodiversitas itu apa ya? Biodiversitas ini apa ya? Ada yang bisa bantu mencarikan biodiversitas. Keanekaragaman hayati. Yang C ya, Bu. C balik ya. Yang D juga balik lagi itu. Oh iya ya. Nah, ini kalau makanya makanya iya, makanya di sini judulnya keberuntungan. Soalnya memang banyak yang aneh-aneh gini. Ini berarti yang F kita anggap benar ya. Oke, berarti kita sudah dapat 4 dulu. B, D, F, G. B, D, F, G. Ini yang A nggak ada G-nya ya. Di D, B, D, E. E ini juga tanggung jawab kita enggak ini? Munculnya aliran keras yang berlatar belakang agama. Ini bukan urusan kita sebenarnya, Pak. Bukan urusan kita ini. Kita kan masalah kita kan beragama untuk diri sendiri kalau konsepnya. Urusan individu ini kalau ditanyakan ya individu ya, warga warga negara kan individu kita sebagai warga negara ini. Menurut saya cuma gimana yang lain? B, D, F, G, C, B, D, B, D, F. Ya kalau isinya di D itu benar, karena D-nya 2 kali. Itu ya. Ya Bapak Ibu. Kalau di D pilihannya cuma 4, itu sudah benar.
Kalau di D, ya pengecoh juga ini mungkin. Kan menurut saya kalau yang C itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak ini. Mm-mm. Saya tidak ada, Pak. Gimana? Ada clue-nya lagi? Tanggung jawab warga negara global. Coba warga negara global nih. Saya cari di buku modul nih Bapak Ibu. Masuk deh itu munculnya dan keras tuh Pak. Masuk. Itu berarti ya. Oke, berarti ini masuk ke kita ya. Gimana Pak? Oke, kita perbaiki ya. Oke. Heeh. Yang B. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dalam dikenal hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif dalam berarti teknik penilaian yang sesuai dengan yang sesuai adalah ini apa nih? Tingkatan proses berpikir. Ini berarti kognitif ya. Kalau kognitif itu masuknya ini ya, tertulis masuk ya, tertulis masuk. Saya cek kuning. Terus observasi, berobservasi masuk deh ya. Tidak ya. Pilihan ganda masuk ya. Iya, sikap ya. Ini berarti ke
tes apa teks ini? Tes ini ya. Oke, terus penugasan masuk ya. Penugasan bisa ya, bisa eh, psikomotorik bisa kognitif kan. Oke, skala sikap ini maksudnya ke afektif ya. Lebar observasi juga afektif. Jadi kita sudah ketemu ini A, C, D, E. Ya, sudah ini ya. D, A, C, A. D, A, C, E. Oke, oke ini gampang ini. Ya. Terus kita perhatikan metode ilmiah. Oh, ini sudah pukul 21. Kita sampai nomor 10 aja ya. Nah, ya. Ini sudah pukul 9. Nanti istirahat sambil mempelajari yang lain. Perhatikan, iya, perhatikan metode ilmiah berikut, menentukan variabel penelitian, mengumpulkan data dan sebagainya. Ini sudah kemarin ini harus bisa ini kita. Setelah merasakan adanya permasalahan dengan pembelajaran yang dialami Pak Amin, kemudian merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya, langkah ilmiah yang harus dilakukan secara runtut adalah ini setelah dapat permasalahan. Setelah ada perumusan masalah yang kita susun apa ini? Sama saya ini nomor 4 dulu ini. Menentukan hipotesa dulu. Terus menentukan variabelnya ya. Menentukan variabel dulu atau menentukan prosedur kerja? Gimana, Pak? Nah, gimana, Pak? Yang mana dulu? Ya, kita ambil apa dulu ini berarti? Empat. Oh iya, oh iya maaf. Yang kedua, menentukan variabel, Pak ya. Hmm. Ketiga, menetapkan prosedur kerja. Terus mengumpulkan data ya. Ini apa ini? Mengolah data ya. Oke, yang ini sesuai nomor berapa nih, Pak? Depannya 4 cuma nomor yang beta ya, yang depannya 4 ya. Jadi ini tadi tidak usah pikir jauh-jauh ini, Pak. Sudah ketemu nomor satunya selesai nih. Oke, kita lanjut. Mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas 6 SD Nusa Bangsa materi bumi dan angkasa dilaksanakan bla 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 menguap ogah-ogahan ya ini mas-malasan semua Pak ya. Terus perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan kelas upaya Irfan melakukan model pembelajaran. Ini apa nih ya? Kuncinya tidak ada ini bahasa kuncinya yang mana itu tidak jelas ini. Ini tentang materi. Tidak ada nih Pak. Saya juga berkelompok, kelompok, kerja kelompok ya. Nah, ini aja kalau males semua dibuat kelompok, kira-kira tuh tambah males atau tambah rapi tuh Pak?
Kan ini kan nggak kelihatan permasalahan. Iya. Mm-mm. Hmm. Oh iya ini Pak. Hmm. Metode talking stick merupakan metode berbasis permainan sehingga membuat anak semangat dalam belajar. Dan itu juga menghargai orang lain. Oke, ini sip ini Pak, ketemu nih kayaknya nih. Ini berarti berbasis masalah benar itu Pak. Menambah masalah bukan bukan memberi masalah tapi nambah masalah Pak ya. Nah kalau hmm. Nah, kalau di konsepnya PBL itu kan anak menemukan masalahnya, Pak. Kalau ini kan kita memberikan masalah, menambah dia bukan memberikan ya, menambah masalah ke anak-anak. Oke ya, sudah ketemu berarti ini ke talking stick ya. Ini kita ubahnya. Ini kalau nggak seperti ini kita nggak ketemu mungkin Pak sampai besok Pak. Hmm, saya dulu. Oke, yang nomor 10 terakhir ini kita bahas. Oh ini sudah berkali-kali ini harusnya bisa ini. Pada musim pandemik ini, COVID, ini sudah kelihatan di WhatsApp ini. Iya, sudah. Iya, media penyebar luasan hasil perbaikan sudah gampang nih Pak ya. Nggak perlu, yes. Iya, ya sekalian sekalian. Iya, ini juga sama ini. Sudah ini gampang ini kayaknya. Hubungan kerja di sekolah, ya guru hubungan tersebut dipahami dengan bersifat kolegial Pak ya. Teman sejawat ya. Bukan hubungan pribadi Pak ya. Emosional. Nah, ya bahaya ini kalau personal ini. Ya, jangan sampai ada hubungan personal ini Pak. Ini coba ini agak lari-lari nih. Kolegial. Ini tulisannya kolegial. Oke. Oke, mau dilanjut atau cukup? Cukup ya. Ini gampang juga nih stereotip ini. Oke, itu saja teman-teman yang kita bahas untuk malam ini. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin kurang memfasilitasi Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kita upayakan malam ini bisa memberikan manfaat maksimal besok Sabtu atau Minggu. Jadwal saya itu hari Sabtu, tapi nanti kalau ada yang jadwal hari Minggu, tetap mau ada diskusi pada malam Minggu, insya Allah bisa saya fasilitasi juga. Semoga masih diberikan kesehatan dan kekuatan semuanya, berikan kelancaran.
kemudahan semua fasilitas, jangan sampai ada gangguan. Karena kemarin infonya ada yang retake itu karena teknis ya Pak ya, lampu mati kan. Nah, saya juga baru dapat info tadi satu kelas satu kelas RUV saya tuh cuman gara-gara masalah kuotanya habis jadi retaker dia. Jangan sampai kita kejadian seperti itu besok. Semoga berikan kelancaran, dihindarkan dari semua gangguan teknis fisik maupun non fisik. Jadi lancar lah dan kita diberikan apa kemampuan untuk fokus ya. Bisa kita bisa tepat apa yang kita pilih dan kita inginkan. Mungkin ada yang mau ada menyampaikan satu dua kata dulu sebelum saya tutup. Ya cukup ya. Terima kasih. Ya, iya. The whole language, whole language bahasa secara keseluruhan Bu ya. Mm-mm. Coba nanti kita carikan Bu ya, besok kita atau mungkin nanti kalau saya ketemu jawabannya kita sampaikan di grup ya. Itu karena sudah cukup malam. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada jika kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.